Shalom saudara-saudara yang diberkati, ketemu lagi dengan saya dan saat ini saya ingin membagikan inspirasi kebenaran firman Tuhan buat kita supaya kita bisa sama-sama diberkati. Ya, dimana juga saya telah terlebih dahulu diinspirasi, ya. Dan saat ini saya ingin mengangkat satu tema kecil saja buat kita sama-sama renungkan, yaitu peduli. Ya, peduli. Apa sih arti daripada peduli itu? Seperti apakah peduli itu? Ketika ada orang yang memberimu larangan-larangan, ya, itu artinya orang itu peduli sama kamu, ya. Itu sebabnya kalau pasangan kamu sampai saat ini masih memberikan kamu larangan-larangan tertentu, ya, itu artinya dia masih peduli sama kamu. Orang tua, apa bukti orang tua peduli sama anaknya? Yaitu ketika dia melarang anaknya supaya tidak pergaulan bebas, supaya tidak melakukan kejahatan dan sebagainya. Apalagi Tuhan sangat peduli dalam kehidupan kita, ya. Dia sangat peduli akan kita. Itu sebabnya jangan heran kalau kita sering mengalami yang namanya masalah, penderitaan, atau namanya pergumulan dan sebagainya. Mengapa? Karena itu juga bisa termasuk bagian daripada intervensi Tuhan sebagai bukti daripada kepeduliannya dalam kehidupan kita. Bukankah Tuhan telah memberikan kita larangan-larangan tertentu dalam bentuk batasan-batasan supaya kita tidak jatuh di dalam dosa, ya? Jangan mencuri, jangan memfitnah, jangan mengingini, jangan membunuh dan sebagainya, ya. Dan ketika kita melewati batasan-batasan tertentu atau ketika kita melewati batasan-batasan itu, kita melakukan pelanggaran, maka Tuhan pun juga akan melakukan intervensi sebagai campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa Dia peduli akan kita ketika Dia mau menegur kita. Ya. Orang tua ketika menegur anaknya supaya tidak melakukan kejahatan, itu punya tujuan. Orang tua tersebut punya tujuan bagi anaknya, yaitu supaya anaknya itu bisa menjadi orang baik dan supaya anaknya itu bisa menjadi orang yang berhasil di kemudian hari. Lebih daripada itu, Tuhan punya tujuan yang berlian dalam kehidupan kita, ya. Tuhan punya tujuan berlian dalam kehidupan kita. Lewat apa yang diberikan dalam kehidupan kita, lewat larangan-larangan, lewat batasan-batasan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mampu untuk melakukan semuanya itu, kita akan menjadi orang-orang yang berhasil dan diberkati. Nah, apa sih arti daripada kepedulian itu sendiri? Yang pertama, orang peduli sama kamu, itu artinya dia mengasihi kamu. Mengapa? Karena dia masih memberimu perhatian dan pengertian. Jauh lebih daripada itu, Tuhan sangat mengasihi kita dan sangat perhatian akan kita. Lewat pengorbanannya di kayu salib, kita menjadi selamat dan beroleh kehidupan. Itu sebabnya kita harus menghargai kasih Tuhan itu. Kita harus menghargai pengorbanan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Makanya ada ayat yang mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kita mengasihi karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Yang kedua, orang peduli sama kamu, itu tandanya dia setia sama kamu. Mengapa? Karena dia tidak mau hubungan kalian rusak hanya gara-gara perbuatan yang tidak baik. Jauh lebih daripada itu, Tuhan sangat setia dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Dia tidak mau hubungannya dengan kita itu menjadi rusak hanya gara-gara dosa. Makanya Tuhan selalu intervensi kita ketika kita melakukan kesalahan. Ketika Tuhan mau setia sama kita, tentunya kita juga harus setia dong sama Tuhan. Karena hubungan itu harus sama-sama berjuang, ya. Tuhan sudah berjuang buat kita, ya. Yesus sudah berjuang buat kita. Dia rela difitnah demi kita. Dia rela ditampar, dicaci maki, diludahi, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu semuanya buat kita, ya. Maka sekarang ini adalah waktunya juga buat kita untuk berjuang akan hubungan kita dengan Tuhan. Itu sebabnya jangan sampai dosa merusak hubungan kita dengan Tuhan. Berjuang itu ketika kita mampu bayar harga di hadapan Tuhan. Ketika kita masih mau melayani walaupun dalam keadaan sulit, walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, banyak tantangan, banyak rintangan dan sebagainya. Ketika kita masih mau mengasihi walaupun dibenci, ketika kita masih mau untuk memberi walaupun tidak dibalas. Ingat firman Tuhan yang mengatakan bahwa orang-orang yang menabur dengan tangis dan mencucurkan air mata, mereka akan pulang dengan bersorak-sorai dan membawa berkas-berkasnya.
Itu artinya bahwa ketika kita saat ini dalam segala rintangan dan tantangan yang kita alami, kita masih mau tetap melayani Tuhan, maka ada janji Tuhan yang akan kita peroleh ke depannya. Tuhan telah sediakan sesuatu yang luar biasa buat kita, saudara. Ya, mari kita berjuang untuk hubungan kita kepada Tuhan. Ketika kita bertahan dalam segala keadaan, situasi dalam kehidupan kita, dan kita tetap mau maju terus dalam melayani Tuhan, itu artinya kita mau berjuang kepada Tuhan. Kita mau mempertahankan hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Jadi kesimpulannya ialah Tuhan sangat peduli dalam kehidupan kita. Yesus sangat peduli dalam kehidupanmu. Apapun keadaanmu saat ini, adakah engkau dalam keadaan sakit atau dalam keadaan bermasalah, ada persoalan, banyak pergumulan, datang sama Tuhan. Janji Tuhan itu tepat bagi kita. Karena setiap orang yang datang kepada Tuhan, mereka akan beroleh kelegaan. Ya, mereka akan beroleh penyelesaian. Makanya kita harus datang kepada Tuhan ketika kita dalam suatu permasalahan. Ya, mungkin orang lain tidak tahu di titik mana kamu terjatuh. Mungkin orang lain tidak tahu di titik mana kamu patah. Atau mungkin orang lain tidak tahu di titik mana kamu harus menangis. Atau bahkan mungkin dirimu sendiri pun tidak tahu di titik mana kamu sudah terluka. Tetapi ini yang perlu kamu tahu, bahwa Tuhan mau mengangkatmu, Tuhan mau memulihkan kehidupanmu, Tuhan mau mengusap air matamu, Tuhan mau bahkan untuk membalut luka-lukamu. Dia sangat peduli. Dia sangat teramat peduli buat kamu. Dia sangat baik bagi kita. Berserah kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Yesus adalah solusi yang tepat dan terbaik buat kita, karena Dia sangat peduli bagi kita. Jangan pernah berpaling. Puji Tuhan. Haleluya. Demikian inspirasi kebenaran firman Tuhan yang mungkin bisa menjadi rema buat kita. Semoga memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.